Kota-kota di Arab Saudi menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak diminati untuk dikunjungi para wisatawan. Kota-kota tersebut diantaranya Madinah dan Mekah. Dua kota ini menjadi pusat peradaban Islam yang banyak meninggalkan situs-situs bersejarah. Pemirsa, bukan jalan-jalan biasa TV One kali ini akan menelusuri jejak-jejak peradaban umat Islam di kota Madinah dan Mekah. Halo, pemirsa bukan jalan-jalan biasa TV One. Kali ini saya berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan menuju ke Madinah dan Mekah. Ada apa saja di sana? Wisatanya, kulinernya, kita lihat saja. Ayo. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, perjalanan kami bersama rombongan jemaah umroh dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi lamunqalibun. Saya sekarang berada di pesawat Saudi Airlines. Kita akan menuju Bandara Jeddah. Diperkirakan dibutuhkan waktu sekitar 10 jam dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Jeddah. Kita akan lihat nanti seperti apa di Jeddah. Terima kasih. Setidaknya membutuhkan waktu kurang lebih 9 jam perjalanan kami dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Tentu bukan waktu yang tidak sedikit, bukan? Selama perjalanan dalam pesawat, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengisi kepenatan atau kebosanan selama terbang. Selain tidur, kita bisa menonton beragam tontonan yang disuguhkan pihak maskapai dalam pesawat. Salah satunya adalah menonton film. Akhirnya kami pun tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, sebagai pintu masuk ke Saudi Arabia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah setelah melewati perjalanan sekitar 9 jam lebih. Dan pesawat juga mengalami delay sekitar 2,5 jam. Dan kita akan melihat apa saja yang ada di Jeddah, terutama di Arab Saudi. Nanti saya akan menelusurinya lebih dalam lagi. Setibanya di Jeddah, kami pun menuju kota Madinah sebagai kota tujuan kami selanjutnya. Madinah merupakan salah satu kota terbaik di Arab Saudi. Di kota ini menyimpan sejumlah cerita menarik, terutama menyangkut sejarah penyebaran Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tujuan kunjungan kami ke kota Madinah, apalagi kalau bukan Masjid Nabawi. Salah satu masjid terbesar di dunia ini memiliki sejarah yang luar biasa sebagai masjid pertama yang didirikan di Madinah.
Di musim haji atau umroh, ribuan bahkan jutaan jemaah tertuju ke masjid ini untuk beribadah. Tak heran jika masjid ini seolah tidak ada matinya. Setiap saat banyak didatangi jemaah. Suasananya, keindahan arsitekturnya benar-benar memanjakan mata dan menenangkan hati. Ditambah, pahala ibadah di Masjid Nabawi dipercaya jauh lebih besar daripada ibadah di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram Mekah. Dan sholat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali sholat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Albani. Masya Allah, siapa yang tidak tergiur coba? Pemirsa, saat ini saya berada di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi, di mana Masjid Nabawi ini menjadi salah satu lokasi yang kerap didatangi oleh para jemaah umroh, baik dari tanah air maupun dari negara-negara lainnya. Sebenarnya ada apa di Masjid Nabawi ini sehingga orang sangat berbondong-bondong untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi ini? Selain sholat wajib 5 waktu, banyak jemaah yang datang menghabiskan waktunya di Masjid Nabawi dengan beribadah lainnya. Semisal sholat sunat atau bertadarus Al-Quran. Ada salah satu destinasi yang sayang untuk dilewatkan ketika berada di Madinah, yakni berkunjung ke Raudhah. Raudhah merupakan tempat istimewa. Tak heran jika tempat yang lokasinya di sekitaran Masjid Nabawi disebut sebagai Taman Surga. Raudhah terletak di antara rumah Rasulullah dan mimbar yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Rumah Rasulullah SAW tersebut kini dijadikan makam beliau. Tempat ini juga disebut sebagai area yang mustajab untuk berdoa. Raudhah adalah sebenarnya sebutan dari Taman Surga, tempat yang paling mulia yang ada di Madinah Munawwarah. Jadi batasannya adalah antara rumah Rasulullah SAW dengan mimbarnya, itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Jadi taman-taman surga adalah antara makam atau rumah Rasulullah dengan mimbar beliau. Bagi pengunjung tentunya ini tempat yang paling didambakan, karena di sana tentu sebagai fadilah yang banyak sekali. Kata Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, manzaro qabri atau manzaro wafati ka'annama zaro fi hayati. Siapapun yang datang kepadaku, berziarah kepadaku saat saya meninggal, itu sama halnya dengan ketika saat saya masih hidup. Biasanya cukup sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, dan seterusnya. Lalu zikir dan berdoa apapun, baik kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Benarkah berdoa di sana itu langsung diijabah sama Allah? Insya Allah mustajab, karena itu merupakan taman surga yang insya Allah tidak ada halangan lagi antara tempat itu dengan Sang Khalik, mudah-mudahan. Nah, ini ada cerita menarik. Dahulu mimbar Rasulullah SAW itu pada zaman awal itu tidak ada mimbar bangunan seperti sekarang ini.
sahabat membuatnya dari pelapah kurma untuk bersandar Nabi ketika khutbah. Nah, setelah berjalan waktu yang agak lama karena kaum muslimin mungkin agak banyak, akhirnya yang soft di belakang tidak melihat Nabi. Akhirnya para sahabat berinisiatif untuk membuat mimbar yang agak tinggi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pelapah kurma itu menangis karena ditinggal Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah memeluk hingga kurma itu terdiam. Subhanallah. Untuk masuk ke Raudhoh, para jemaah tidak bisa langsung masuk. Saking membludaknya peminat jemaah yang ingin masuk ke area makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Para jemaah harus daftar online terlebih dahulu melalui sebuah aplikasi atau nusuk. Jika sudah mendapatkan nomor antrian, barulah kita bisa mengantri masuk ke Raudhoh. Bagi jemaah, kota Madinah tak hanya menarik dari segi wisata religi, wisata belanja dan kulinernya juga tak kalah seru. Di sekitar Masjid Nabawi ada banyak toko-toko yang menawarkan barang-barangnya, mulai dari pakaian, pernak-pernik, camilan, parfum, hingga emas berlian juga ada. Toko-toko ini akan ramai dikunjungi pembeli usai jemaah bubar menjalankan sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, toko ini akan lebih ramai jika jemaah selesai menunaikan sholat tarawih. Tapi perlu dicatat, toko-toko ini akan tutup secara serentak jika kumandang azan menggema, alias waktu sholat telah tiba. Dan akan buka kembali pada saat sholat telah usai. Pemirsa, di sekitaran pelataran Masjid Nabawi ada banyak toko-toko yang menjual barang dagangannya. Toko-toko ini menjadi daya tarik para pengunjung atau jamaah yang melakukan umroh di Masjid Nabawi. Mau tahu apa saja yang dijual di toko-toko tersebut? Ayo kita ikuti. Bagi jamaah Indonesia yang tidak sempat menukarkan uang rupiahnya ke mata uang Arab Saudi alias real, jangan khawatir, toko-toko di sini menerima mata uang rupiah kok sebagai alat transaksi pembayaran. Jadi gimana pemirsa? Anda tertarik untuk berbelanja di sini, tapi terkendala dengan tidak bisa bahasa Arab? Jangan khawatir, karena para pedagang di sini sebagian besar bisa berbahasa Indonesia. Setelah lelah berwisata belanja, saatnya kita berwisata kuliner. 10 hari berada di Madinah, Arab Saudi, nampaknya kangen juga dengan masakan khas tanah air. Karena selama ini, kita makan ala-ala Timur Tengah setiap hari, yang kental dengan kuah karinya. Nah, di Madinah, Arab Saudi, tepatnya di sekitar Masjid Nabawi, ada resto yang khusus menyediakan masakan khas Padang. Resto ini menjadi oase bagi warga Indonesia yang berada di Madinah yang kangen dengan masakan Indonesia. Mereka tidak perlu repot lagi membawa bekal dari tanah air. Resto khusus masakan khas Minang ini yakni Buyung Kuisit. Resto ini menyediakan beragam makanan khas Sumatera Barat mulai dari rendang sapi, rendang unta, dendeng, ayam pop, tunjang sapi, telur balado, serta sejumlah menu pendukung lainnya. Bahkan bakso dan bakwan pun tersedia. Kami dari restoran dulu itu menyediakan ada makanan-makanan khas Padang seperti rendang,
dendeng batoko, ada kikil, ada ayam bakar, ada ikan kuning bakar, ada telur balado, telur barendo, telur dadar juga kita ada untuk telur dadar khas Padang, dan kita juga menyediakan bakso juga. Ya, bakso juga. Untuk rendangnya kita ada 2 jenis rendang, rendang sapi dan rendang ikan. Masakan yang khas di sini apa yang jadi favorit dari? Di sini yang nomor satunya itu adalah dendeng batoko. Tapi yang sekarang sedang naik itu adalah rendang unta. Rendang unta? Iya. Banyak orang Indonesia yang sangat penasaran bagaimana rasanya rendang unta. Untuk bahan-bahannya kita usahakan yang ada di sini dulu. Jadi memang kita dapat dari lokal di sini, terus kita olah. Tapi untuk beberapa bahan yang ingredient yang sangat susah di sini, mungkin kita akan impor dari Indonesia. Seperti apa itu? Apa aja barang-barang yang susah itu paling susah itu seperti apa namanya, bunga lawang ya. Bunga lawang itu kan tidak ada di sini gitu kan. Itu harus kita impor gitu. Itu ada khusus untuk buat rendang atau buat ikan gitu. Bisa tahu kisaran harga yang dijual terendah berapa, tertinggi? Di sini karena di sini kita memakai SAR ya. Untuk yang harga paket itu paling rendah itu kita 25 real. Yang paling tinggi bisa 40 real. Itu dalam satu paket nasi sudah paket itu tambah sayuran, daun singkong, terus sama sambal dan perkedel dan ditambah lauk. Jadinya itu satu paket makanan. 25 real apa aja? 25 real itu pakai telur balado, pakai telur barendo atau telur dadar. Pengunjungnya itu ada warga lokal nggak, warga desa Indonesia? Ada bahkan dari luar negeri, kemarin dari Inggris dan Prancis itu banyak yang kesini karena mereka sudah tahu katanya sebelum dari temennya ada yang pernah mampir ke sini. Udah berapa? Di sini karyawannya memang untuk yang memasaknya kita khusus orang Padang. Dia memang kita berangkatkan dari Indonesia, dari Padang. Bagi warga Indonesia di Madinah yang kangen dengan masakan tanah air pasti tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya untuk berkunjung ke Resto Buyung. Tak heran jika resto ini banyak diserbu pembeli, khususnya warga dari tanah air. Mereka mengaku masakan di resto ini sama rasanya dengan masakan yang ada di Indonesia. Ini pesan dendeng, nasi dendeng. Kalau saya bakso. Untuk rasa gimana? Rasa pas sih, oke. Sama nggak dengan kayak yang di tanah air? Sama Sama ya? persis. Baksonya juga Masya Allah enak. Semalam saya makan nasi, semalam saya udah buka di sini. Hari ini datang lagi karena semalam makan nasi, terus temen ada yang pesen bakso. Enak, Iler ya? lagi saya pesen baksonya gitu. Rasanya ya rasa lidah orang Indonesia ya. Alhamdulillah enak, Masya Allah. Jadi dia untuk yang kira-kira kurang cocok dengan makan-makan di sini, itu mari langsung kesentuh. Untuk harga gimana? Untuk harga masih affordable. Masih masuk akal lah ya, itu ya, dengan karena barang-barangnya impor mungkin di sini. Ya benar. Pasti harganya kalau dibanding di Indonesia lebih pricey ya. Iya. Jadi kalau di sini udah termasuk bisa dijangkau semua apa yang tanah air dan kemari sih harusnya Mas. Pasti rekomendasi ke teman-teman? Atau Om sih pasti nanti kalau ada teman yang tanya di mana resto Indonesia di Madinah pasti direkomendasiin di Buyung nanti. Bagi warga Indonesia yang berada di Madinah tertarik dan penasaran dengan masakan khas Padang ini, terutama rendang untanya, silahkan datang langsung yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi, yakni sekitar 5 menit dengan berjalan kaki dari pintu keluar nomor 340 Masjid Nabawi.